Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Taruna Prayoga, NPM 2154010, Prodi PGSD 04 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian PLP. Pengertian PLP. PLP atau pengenalan lapangan persekolahan adalah program mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah. PLP merupakan tahapan dalam proses penyiapan guru profesional. Tujuan PLP. Tujuan PLP yaitu Program Pengenalan Lapangan Persekolahan atau PLP 1 bertujuan untuk melantik mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan PLP 1 agar memiliki pengalaman kegiatan kependidikan secara faktual, sehingga akan terbentuk tenaga kependidikan yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan. Manfaat PLP ada 4, yaitu 1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal lingkungan sekolah. 2. Mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru di sekolah dasar. 3. Memantapkan kompetensi akademik kependidikan. 4. Membangun landasan jati diri pendidik. Selanjutnya adalah profil sekolah mitra. Profil sekolah mitra ini profil yang bisa diajak kerjasama, semisal mau PLP di sekolah ini. Disebut juga bisa disebut profil sekolah mitra bisa diajak kerjasama. Dan nama sekolah SD tersebut yaitu SDN Soropadan 108, kodenya 57145, alamat sekolah Jalan Srikoyo, nomor 08, RT 1 RW 4, Karangasem, Laweyan, Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Kepala sekolahnya yaitu Wahyu Winarta SAG, NIP-nya 1965 1216 1986 031011. Di sini ada hasil observasinya, ada 6, yaitu yang pertama, tugas kepala sekolah. Ada 5, sebagai pengelola pengajaran, menyusun program sekolah, menyusun jadwal pelajaran, mengatur kegiatan penilaian, dan yang terakhir pemimpin pendidikan. Yang kedua yaitu observasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah, terdiri dari program P5 jenjang kelas. Yang pertama program P5 jenjang kelas yaitu yang semester 1 kearifan lokal, kelas 1 sampai 6 mengenal lagu-lagu daerah dan permainan tradisional, serta mengadakan kunjungan ke Sanggrah Gendong Kuning. Itu kelas 1 sampai 6 sama semua. Semester 2 yaitu gaya hidup berkelanjutannya adalah membuat minuman tradisional menyehatkan dan mengadakan kunjungan ke produksi jamu tradisional. Yang kedua yaitu dokumen tim koordinator program P5, yaitu dalam pelaksanaan program kegiatan proyek penguatan program Pancasila SDN Negeri Soropadan dibentuk koordinator pelaksana proyek, yaitu Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, dan koordinator kelas atas, koordinator kelas bawah, yang lainnya berisikan anggota-anggota. Tugas koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut di atas meliputi mengelola proyek, memfasilitasi pendidik dan peserta didik, memastikan kolaborasi pelajaran antar mata pelajaran, serta memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran sesuai dengan kriteria keberhasilan proyek. Tugas-tugas tersebut dibuktikan dengan surat tugas
program kegiatan, dan laporan hasil yang ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan. Yang ketiga, pemetaan dimensi dan pemetaan alokasi waktu proyek P5 yang terdiri dari penentuan tema perjenjang, dimensi, dan penjelasan elemen, pengaturan waktu jenjang kelas. Yang ketiga yaitu visi dan misi serta struktur organisasi di sekolah. Visinya terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, inovatif, berprestasi, berperilaku hidup sehat, serta berwawasan lingkungan budaya dan memiliki profil pelajar Pancasila. Misinya ada 3. Yang pertama, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. 2. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pelajaran yang bermakna. 3. Menumbuhkan kebiasaan berperilaku hidup sehat di sekolah. Yang keempat yaitu peraturan dan tata tertib di sekolah. Ada 4. Yang pertama, pendidik dan kependidikan yang meninggalkan tugas pada waktunya wajib mengajukan izin secara lisan maupun tertulis kepada pembimbing. Kedua, pendidik dan tenaga kependidikan dan staf diwajibkan memakai seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Guru dan staf harus mematuhi tata tertib yang telah dibuat. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, pengamatan tugas guru. Yang pertama, dokumen jadwal pelajaran, modul ajar, dokumen program semester. Yang terakhir, kultur sekolah. Siswa menerapkan program 5S yang berarti senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sekolah selalu menerapkan program 5S dan berlaku bagi semua warga sekolah. Selanjutnya, pembiasaan ibadah salat duhur bersama. Program pembiasaan ibadah bersama dilakukan pada waktu sholat duhur yang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis di ruang kelas. Yang selanjutnya, siswa menerapkan pembiasaan rapi berseragam. Setiap siswa dan guru selalu menerapkan pembiasaan rapi berseragam karena juga termasuk salah satu tata tertib sekolah yang harus ditaati. Yang keempat, pembiasaan berbaris sebelum memasuki kelas. Setiap kelas menerapkan pembiasaan berbaris sebelum memasuki kelas yang dipimpin oleh salah satu siswa. Yang selanjutnya, program pembiasaan apel pagi. Kegiatan apel pagi dilakukan setiap pagi dan tidak selalu dilakukan di luar ruangan. Namun, bisa dilakukan di dalam kelas, misalnya mengecek kerapian dan kelengkapan atribut seragam. Selanjutnya, program pembiasaan menghormati guru. Setiap hari siswa selalu ditanamkan pembiasaan menghormati guru. Contohnya, setiap bertemu dengan guru, siswa harus memberi salam atau di dalam kelas, siswa harus memperhatikan guru ketika menjelaskan materi pembelajaran.
Dan selanjutnya ada program class meeting. Program class meeting di setiap akhir semester. Biasanya kegiatan class meeting dilakukan dengan berkolaborasi antara kelas 1 sampai kelas 6. Ada kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka dilakukan setiap hari Jumat pada jam 10 sampai jam 11 dengan dipandu oleh guru kelas masing-masing. Untuk saat ini, kegiatan pramuka dilakukan hanya di dalam kelas dan hanya berupa pemberian materi dikarenakan adanya pembangunan di sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada kegiatan senam bersama. Kegiatan senam bersama dilakukan pada hari Jumat sebelum kegiatan Jumat bersih untuk sementara ditiadakan karena adanya proses pembangunan di sekolah. Dan selanjutnya ada program Jumat bersih. Program Jumat bersih dilakukan bersama semua warga sekolah disebabkan karena adanya pembangunan di sekolah. Maka kegiatan Jumat bersih dilakukan oleh siswa dengan mengambil satu sampah yang ditemukan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya ada upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan di setiap Senin, tetapi karena adanya pembangunan di sekolah, maka kegiatan upacara bendera untuk sementara ditiadakan. Dan selanjutnya, upacara hari besar. Upacara hari besar dilaksanakan setiap memperingati hari, misalnya 17 Agustus, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya ada program literasi sekolah. Program literasi sekolah selalu dilakukan setiap pagi selama 30 menit dengan adegan yang berbeda-beda setiap harinya. Misalnya membaca, mendongeng, atau siswa menceritakan kegiatan yang berkesan dapat memotivasi siswa lain. Selanjutnya memasuki kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan program PLP yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PLP memberikan kepada mahasiswa untuk mengenal lingkungan sekolah, mempelajari dan menghayati permasalahan yang ada di sekolah. Program pengenalan lapangan yang dilakukan di SD Sorobatan 108 dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, terutama dalam mengajar, memperluas wawasan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi guru. Akhir kegiatan PLP, mahasiswa dapat menemukan jati diri sebagai seorang calon guru profesional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.